Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sahabat Dolmen yang saya hormati, perkenankan pada kesempatan ini saya akan khusus mengulas untuk LK yang keempat. Sebenarnya LK yang keempat ini sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya, yaitu nyambung bagaimana konsep di LK 3 dan LK 4. Tapi ini kita bahas secara khusus. Di LK4 ini, output yang diharapkan nanti adalah Bapak Ibu nanti bisa menyusun kerangka atau draft bab 2 dari proposal PTK Bapak Ibu. Baik, langkah yang pertama, Bapak Ibu bisa mengisi identitas di LK4, kemudian Bapak Ibu akan mulai bagaimana menyusun draft bab 2 ini. Yang pertama adalah menyusun di bab 2 itu akan terkait dengan judul PTK Bapak Ibu. Saya mengambil contoh judul PTK. Penerapan model Discovery Learning berbantuan MPI, media pembelajaran interaktif, untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar materi trigonometri pada siswa kelas 10 akuntansi 1 semester 2 SMKX tahun pelajaran 2020-2021. Dari sini, apa teori atau pustaka yang bisa kita ambil pertama? Judulnya tadi adalah penerapan model Discovery Learning berbantuan MPI. Berarti yang pertama kita grade di sini adalah Discovery Learning. Yang kedua adalah media pembelajaran interaktif. Untuk meningkatkan apa tadi? Yaitu aktivitas dan hasil belajar. Berarti yang ketiga nanti aktivitas, berikutnya adalah hasil belajar. Terakhir, untuk apa tadi? Materi trigonometri. Seperti itu. Jadi, judul yang kita buat itu akan menentukan urut-urutan kita menyusun kajian teori atau pustaka. Saya mulai yang pertama, yaitu model Discovery Learning. Sebelum kita menyajikan teori A atau teori B dan C, mungkin ada baiknya kita berikan tambahan referensi atau paragraf atau kata untuk menyambung menuju ke sana. Misalnya seperti ini. Pembelajaran di sekolah memiliki tujuan agar siswa mampu mencapai kompetensi tertentu yang harus dicapai. Agar tujuan pembelajaran tercapai, diperlukan model atau metode pembelajaran yang tepat, serta sesuai dengan karakteristik siswa. Kurikulum 2013 menuntut guru agar mampu merancang pembelajaran yang kreatif, inovatif, serta berpusat pada siswa. Hal ini dimaksudkan agar dapat lebih menggali potensi yang ada pada siswa dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih mengembangkan wawasannya. Salah satu model pembelajaran yang berpusat pada siswa adalah Discovery Learning. Jadi ini ada pengantar kenapa penting model pembelajaran. Nah, setelah ini Bapak Ibu bisa mencari beberapa referen. Menurut siapa misalkan, di buku tahun berapa, halaman berapa. Discovery adalah ini. Nanti bisa juga di discovery menurut siapa, kemudian menurut siapa. Ini ingat, ini ilmiah. Jadi sebaiknya Bapak Ibu menggunakan referensi yang bagus. Setelah itu Bapak Ibu nanti bisa menambahkan bagaimana sintak atau langkah-langkah pembelajaran Discovery Learning. Kelebihan kekurangannya apa dan lain-lain. Jadi ini mungkin satu teori atau pustaka Discovery Learning ini nanti bisa 1, 2, 3 halaman. Seperti itu. Kita lanjut. Yang kedua adalah media pembelajaran interaktif. Sama konsepnya. Nah, kita misalnya beri bumbu-bumbu dulu. Misalnya ini. Penggunaan media dalam pembelajaran dapat memberikan semangat baru dan rasa senang dalam mempelajari materi pembelajaran. Semangat dan minat yang tumbuh dari peserta didik sendiri dapat meningkatkan prestasi belajar. Ini menurut Aida dan Zah tahun 2009. Salah satu media yang dapat memberikan kontribusi positif dalam pembelajaran
karena dapat merangsang lebih dari satu indera peserta didik adalah pembelajaran dengan multimedia. Ini buku panduan Depdiknas 2004. Nah, di sini kemudian kita ngambil media pembelajaran itu apa? Menurut siapa? Menurut siapa? Menurut siapa? Apa kelebihan media pembelajaran? Kekurangannya apa? Ciri-ciri media pembelajaran yang baik kayak apa? Yang media pembelajaran interaktif itu seperti apa? Bapak Ibu nanti bisa mengembangkan ini. Dengan cara yang sama, Bapak Ibu nanti bisa mencari aktivitas belajar, hasil belajar, dan materi trigonometri. Ini saya kira Bapak Ibu bisa ini. Berikutnya adalah penelitian yang relevan. Untuk penelitian yang relevan ini paling banyak atau paling mudah Bapak Ibu bisa menggunakan media internet dulu untuk mencari bahannya. Bagaimana caranya? Ya, Bapak Ibu buka internet, Google seperti ini, kemudian Bapak Ibu bisa klik Google Scholar atau Google Scholar atau Google Cendekia. Diklik seperti ini. Ya, nanti akan muncul. Nah, setelah dapat ini Bapak Ibu klik Google Scholar ini. Nah, kemudian Bapak Ibu ketik di sini. Misalnya penerapan model problem based learning. Ini agak beda dengan tadi ya judulnya. Untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar. Misalnya saya ambil ini aja, kemudian saya klik. Ternyata kalau saya ngambil penerapan model problem based learning untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar, ini sudah ada sekitar 33.800 karya. Kalau Bapak Ibu ngambil yang pengen yang referen baru, klik saja di sini, misalnya 2020. Oh, 2020 ada berapa ini? Nah, baru ada 2 ya. 2019. Klik lagi. Nah, ini nanti 2000 ini. Kemudian Bapak Ibu bisa klik di sini, misalnya ambil karyanya kayak apa. Bapak Ibu klik PDF di sini. Nah, ini sudah Bapak Ibu download. Mungkin butuh beberapa waktu. Ya, ini ternyata kita punya judul misalnya penerapan model pembelajaran model problem based learning dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Ini ternyata ini dari kampus. Kalau dari kampus kan mungkin kurang pas. Nah, berarti Bapak Ibu nyari lagi di sini. Ini banyak sekali yang Bapak Ibu bisa ambil di sini. Silahkan nanti Bapak Ibu gunakan itu untuk mencari apa? Yaitu penelitian yang relevan dengan karya Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Jelas ya Bapak Ibu ya? Baik, berikutnya adalah kerangka berpikir. Ini sudah dibahas sebelumnya. Bapak Ibu nulis secara naratif boleh, naratif kemudian ditambahkan dengan bagan ya boleh. Ini salah satu contohnya. Ini kalau pakai naratif dulu, setelah ini pakai bahan. Misalnya ini ada kondisi awalnya gimana? Guru masih ceramah, belum menggunakan media. Siswanya ternyata gimana? Oh, kurang motivasi. Masih dominasi anak pintar, hasil belajarnya rendah. Tapi ingat, ini Bapak Ibu kaitan dengan teori atau penelitian yang terdahulu. Tindakan apa yang Bapak Ibu ambil? Nah, nanti ada pandangan Bapak Ibu toh. Kira-kira nanti kalau saya menggunakan media SAC, Smart App Creator misalnya, kemudian saya berikan tugas anak, mudah-mudahan nanti motivasinya bisa meningkat, hasil belajarnya juga meningkat. Ya, kemudian ternyata dari hasil refleksi itu, misalnya siklus 1 dengan siklus 2. Siklus 2 memang sudah bagus gitu, tapi ternyata ada yang perlu ditingkatkan. Apa misalnya?
biar lebih termotivasi lagi. Tadi di siklus pertama misalnya anak itu tugas hanya misalkan satu kelompok 3-4 orang. Yang mengumpulkan itu hanya perwakilan kelompok satu. Ini menyebabkan ada anak tertentu yang aktif, ada anak yang kurang termotivasi. Akhirnya di siklus 2 Bapak Ibu ada tindakannya sedikit, yaitu Bapak Ibu misalnya bagaimana tetap bekerja secara kelompok, tapi laporannya sekarang masing-masing individu. Ya, medianya tetap sama gitu. Harapannya nanti apa? Yaitu motivasinya meningkat, hasil belajarnya juga meningkat. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ini hipotesis saya kira tidak ada masalah dan cukup saya kira. Terima kasih Bapak Ibu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.